Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Coach Gigi di Suara Corner Podcast PMI Kendal. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang topik remaja inspiratif, remaja idola. Nah, saat ini saya tidak sendirian, saya sudah ditemani oleh seorang remaja yang sangat berprestasi, yang sangat membawa inspirasi untuk teman-teman semuanya. Kita langsung saja ke personalnya. Halo November Malasari. Halo Coach Yeye. Apa kabar ini? Alhamdulillah, sekarang sedang bahagia dan dalam keadaan baik. Amin. Semoga selalu bahagia gitu kan. Amin. Oke, Mbak November, ini sekarang lagi sibuk apa ini? Oh iya, sebelumnya apa saya nggak kenalan dulu nih sama teman-teman semua ini? Oke, silakan ya, menyapa dulu. Oke ya. Ya, halo teman-teman. Jadi sebelum aku cerita tentang inspirasi aku hari ini, aku mau kenalan dulu nih sama kalian karena ada pepatah yang mengatakan kalau tak kenal maka harus ta'arufan. Gitu, gitu ya, ya? Coach. Iya dong. Harus ta'arufan gitu ya. Ta'arufan. Oke. Nah, jadi ya. Iya. Oke ya. Jadi silakan teman-teman kalau belum kenal langsung ta'arufan gitu kan. Iya. Sama November gitu kan. November ya? Iya. Oke, sebutannya November, silakan langsung ta'arufan gitu. Wah, ini kelihatannya langsung pada ngantri ini. Langsung pada ngantri pasukan remaja cowoknya ini pada mau ta'arufan semuanya. Ya, Gitulah, Coach. Iya, sekarang Mbak November ini sibuknya lagi apa ini? Kalau untuk kesibukan seperti teman-teman yang lainnya lagi kuliah ya, Coach. Sekarang lagi sibuk buat ngerjain UTS. Gitu ya. Dan sekarang juga ada kegiatan di UKM yang saya masuki, itu ada kegiatan di UKM fotografi, terus ada di lembaga pers mahasiswa dan juga Fiesta Radio. Selain itu saya juga ini lagi ikut kepanitiaan di Fiesta Radio sama kepanitiaan Malam Koneksi. Nah, Malam Koneksi itu kayak pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru, khususnya mahasiswa ilmu komunikasi. Kajian komplit banget ini untuk remaja yang satu ini ya. Ngomong-ngomong, November ini ngambil fakultas apa ini? Ya teman-teman pada tahu nih. Ya, saya ambil fakultas ilmu sosial dan ilmu politik atau FISIP. Fisik gitu ya. Ini memang dari dulu pengennya di fisik atau gimana? Enggak, kepikiran setelah nggak diterima SNMPTN gitu. Jadi baru kepikiran mau masuk ke FISIP setelah dinyatakan tidak lolos. Oh gitu, berarti alternatif kedua gitu ya. Tapi sekarang enjoy kan? Alhamdulillah enjoy karena juga lagi santai banget di semester 3 ini, masih santai-santai, nggak tahu kalau semester 4 sama 5 dan seterusnya kalau tambah terbebani juga nggak tahu ya, Coach. Oke. Ini masih virtual ya sistem pembelajarannya ya atau sudah PTM untuk di fakultas fisiknya? Kalau untuk di fakultas fisik sendiri masih virtual gitu. Berarti masih sedikit nyantai ya, belum mengatur jam harus ketemu dosen ini, dosen itu gitu ya? Belum. Jadi masih sangat santai. Berarti masih bisa terkendali semua jadwalnya dari kesibukan UKM maupun kesibukan mata kuliah gitu kan? Betul sekali. Masih terkendali ya? Aman ya? Aman ya? Oke, berarti kan bisa menjalankan rutinitas hobinya kan gitu. Nah, itu tadi ada menyebutkan UKM 3 ya, ada 3 UKM yang diikuti kan, ada Fiesta Radio. Nah itu November bagian apa itu di Fiesta Radionya? Kalau saya ambil di divisi reporter, Coach. Divisi reporter? Iya, betul. Berarti kesibukan sehari-hari, aktivitas sehari-hari mencari informasi, mencari berita gitu? Iya, seperti itu. Hampir 1 bulan full itu mesti ada konten di reporter sendiri gitu. Oh gitu. Itu di bidang apa untuk reporter? Secara umum atau spesifik misalnya kuliner atau sosial budaya atau apa gitu? Enggak, jadi kalau di reporter sendiri kan ada beberapa program kerja gitu ya, Coach. Jadi ada konten web itu nanti akan kayak meliput tentang kuliner, terus tentang wisata terbaru begitu, terus ada DIY itu kayak misalnya kita mau buat apa gitu yang bisa berguna untuk orang lain gitulah, untuk kehidupan kita sendiri. Dan juga ada tips. Selain itu juga ada siaran. Nah, karena ini masa pandemi, jadi siarannya itu masih melalui live Instagram gitu loh. Oh iya. Kalau nggak pandemi ya nanti siaran di kabin gitu. Wah, luar biasa ini.
selain menjadi reporter, ya, untuk menunjang menjadi reporter ini kan harus memiliki hobi ataupun bakat, ya. Nah, Novema sendiri itu memiliki hobi apa dan bakat apa yang bisa menunjang menjadi di kegiatan reporter itu? Kalau yang pertama kan kalau di reporter itu saya belajar tentang news anchor ya, tentang public speaking gitu. Sebenarnya kalau public speaking sendiri saya tuh nggak punya kayak bakat di public speaking sendiri gitu loh sebelumnya. Jadi kalau di reporter itu saya lebih ke bakat kepenulisan gitu. Oh gitu ya. Terus ini Mbak Novema, ini memang sudah sesuai dengan passion yang diinginkan oleh Novema, atau mungkin ada seseorang yang menginspirasi yang menjadi suri tauladan atau yang diikuti, ya, jejaknya diikuti. Karena setahu saya Novema kan SMA-nya, sekolahnya itu kan tidak ada yang berbau tulis menulis jurnalistik, reporter itu kan nggak ada kan. Iya, Bahkan ngambil jurusan ketika di SMA itu kan IPA ya. IPA itu kan ilmu yang memang lebih murni ke pengetahuan kan. Nah, sekarang kok bisa beralih gitu ya, beralih ke fisik yang kemudian ikut UKM-nya itu berkenaan dengan reporter yang meliput. Nah, itu ada sosok yang menginspirasi atau ada sosok yang mendorong Novema untuk kesana gitu. Sebenarnya kalau untuk sosok yang menginspirasi, semua orang yang saya lihat itu menginspirasi semua coach. Jadi gitu ya? kayak ada dorongan dalam diri saya sendiri untuk terjun ke dunia kepenulisan itu. Nah, kalau boleh cerita nggak coach? Oh, silakan ya. Ya, jadi itu dulu karena saya itu kebiasaan nih setelah pulang dari sekolah waktu SD nih ya coach. Saya sering banget kalau sepulang sekolah itu mesti nulis cerita tentang hari ini gitu di buku diary gitu loh. Oh iya. Nah, di buku diary. Nah, sampai sekarang ternyata kebiasaan itu tuh Berlanjut sampai gitu sekarang ya? berlanjut gitu. Oh, iya. Tapi kalau sekarang nggak di buku diary sih, lebih ke laptop gitu. Nanti langsung dicetak aja, dibuat buku gitu. Itu emang sangat bagus ya, sangat menginspirasi. Cuma yang menjadi pertanyaan, kapan pertama kali Novema menulis yang dipublish gitu, menulis yang dipublish pada event apa atau momen apa gitu kan? Oke, kalau menulis yang langsung dipublish itu waktu saya SMP. Jadi dulu SMP itu ada esai menulis cerpen gitu kan. Terus saya itu diajar sama mentornya itu namanya Mas Dayat, sekarang jadi dosen IAIN Pekalongan. Jadi saya belajar cerpen itu, belajar tentang kepenulisan fiksi itu di SMP. SMP ya? Nah, habis itu di SMP itu ada lomba gitu, lomba antar kelas buat nulis cerpen gitu. Dan akhirnya saya bisa memenangkan untuk juara 1. Nah, ini salah satu karya saya. Oh iya. Apa itu? Judulnya apa itu judulnya? Titian Hati Aditama. Jadi ini karya pertama saya dan saya mendapatkan juara 1, tapi ini cuma antar kelas dan hadiahnya itu cuma uang 100.000 kalau nggak salah. Itu waktu SMP. 100.000 pada masa itu ya, tingkatan Iya. SMP. Berarti kan cukup banyak kan? Iya, itu kan? cukup banyak. Saat itu kan. Itu tahun berapa sih? Tahun berapa ya, Coach? Saya lupa ya. Lupa saya. Oh gitu ya. Berarti masih 2000-an 16-15 gitu ya. Kemungkinan iya. Itu pertama kali ya menulis dipublish gitu kan. Iya. Menulis dipublish, kemudian alhamdulillah dapat juara gitu kan. Wah, ini sangat luar biasa. Kemudian berlanjut apa lagi tulisan apa lagi yang dipublish? Terus karena setelah SMP itu kan karena saya udah punya ilmu-ilmu tentang kepenulisan gitu, akhirnya di SMA ini saya coba lagi nih pengen ikut juga kelas kepenulisan gitu loh, tapi saya carinya itu lewat Instagram. Nah, waktu itu saya nemu nih grup tentang kepenulisan gitu, akhirnya saya ikut grup itu dan di situ banyak banget kayak kita tuh bisa kayak kita itu bisa untuk mencetak hasil karya kita sendiri gitu melalui grup itu. Jadi banyak banget info-info tentang seputar dunia kepenulisan di situ. Oh gitu ya.
Itu berarti penulisan fiksi ya? Ya, Fiksi betul. ya. Penulisan Penulis fiksi gitu. Nah, selama ini Novema itu ikut ekstra yang mendukung hobi Novema apa tidak? Mungkin dari SMP, kemudian di SMA, atau ada ekstra yang diikuti yang berkaitan dengan tulis menulis gitu apa? Dari SMP ke SMA. Kalau dari SMP ke SMA, dulu pernah ada waktu SMA itu ada esai jurnalistik gitu. Tapi nggak tahu kenapa esainya itu nggak berlangsung lama. Jadi cuma awal-awal kok itu saya juga ikut kan esai itu. Juga saya belajar tentang jurnalistik juga, tentang penulisan yang non fiksi gitu. Tapi tiba-tiba di pertengahan itu udah nggak ada lagi esai itu. Jadi ya udah berhenti sampai situ aja nih. Oh gitu. Di SMA kita berbicara di SMA ada. Ya itu, waktu itu. SMA itu Waktu SMA. esai jurnalistik. Kan gini, saya kan sedikit mengenal dengan Novema gini ya. Dulu kan sangat pendiam gitu kan. Sampai sekarang juga pendiam kok Coach. Oh iya. Tapi kok prestasinya sangat luar biasa gitu. Ya kan diam sambil menulis gitu. Oh gitu ya. Jadi diam tapi menulis gitu kan. Iya. Pengalaman saya ketemu dengan Novema ini kan kebetulan kan ikut ekstra PMR ya. Iya betul. Ikut ekstra PMR di SMA kan. Nah saat itu kan ada event yang diadakan oleh PMI gitu. Salah satunya kan event itu mata lombanya adalah pencarian berita ya, membuat berita ya, membuat berita jurnalistik. Entah kenapa emang feeling atau apa, karena ini pelatih dan anak didik gitu kan, saat itu ada feeling atau tidak, kok langsung bisa menunjuk Novema gitu kan. Nah, padahal saat itu kan Novema nggak pernah cerita saya hobinya menulis, saya bla bla bla, nggak pernah gitu. Dan bisa diceritakan itu untuk mengikuti event dari PMI itu gimana? Maksudnya Dan dari hasilnya itu sejauh mana, kemudian dari awal prosesnya seperti apa? Oh iya. Kan itu juara ke-14 kalau nggak salah ya Coach. Nah itu awalnya kan saya bukan di bagian itu lomba jurnalistik, awalnya itu pertolongan pertama. Terus tiba-tiba yang di jurnalistik itu kosong, nggak ada ngisi gitu loh. Terus saya bingung antara pertolongan pertama atau jurnalistik. Tapi teman-teman ada yang mau nih pertolongan pertama, akhirnya saya memutuskan untuk di jurnalistik karena saya juga mikir kayaknya saya bisa deh, kayaknya saya bisa memenangkan lomba ini gitu. Terus dari situ saya yaitu ikut jurnalistik dan di situ juga saya have fun aja sih, kayak seneng aja gitu loh ngelakuinnya. Dan alhamdulillah pas di juara itu walaupun ini masih harapan tapi saya dapat juara harapan 1 gitu. Jadi ini event pertama yang diikuti ya, event pertama untuk tingkatan event yang diadakan oleh PMI ya, pertama, dan saat itu langsung dapat harapan 1 ya, harapan 1 untuk mata lomba jurnalistik. Ini berarti memang sudah punya passionnya di situ bidang itu. Nah, Novema ini kan kemarin saya sempat membaca story Novema kan, baik di IG maupun di Facebook lah gitu, pokoknya di sosmednya Novema gitu kan, memang sekarang kan aktif banget kan gitu kan, mempublish berita-berita tentang tadi aktivitasnya di UKM kan gitu kan. Nah, salah satunya sekarang itu Novema baru saja bulan yang lalu atau apa itu merilis sebuah novel ya? Iya betul. Bener ya, novel ya? Betul. Sebuah novel. Nah itu judulnya apa sih gitu? Itu judulnya You Are My Delusion. Artinya? Ya kalau bilang arti kamu adalah hayalanku. Hayalanku. Nah itu terinspirasi apa gitu? Kok bisa tercetus bisa merampungkan sebuah novel, kemudian bisa dirilis, dan sekarang sudah terjual berapa ribu eksemplar itu kan? Kan mungkin teman-teman pada pengen tahu kan gitu kan? Ya semoga aja lebih dari 1.000. Amin. 1.000. Oh gitu. Nah, itu awalnya gimana nih Bang? Untuk menulis novel itu? Idenya dari mana? Gagasannya dari mana? Kalau ide sendiri dari kisah pribadi saya.
kisah pribadi. Terus dari teman-teman juga gitu yang sering curhat ke saya gitu, tapi nggak terlalu nggak terlalu fakta banget gitulah, tak ubah-ubah sedikit gitu. Jadinya awal mulanya itu bisa sampai rilis itu gara-gara ada penerbitan gratis nih di Instagram, saya lihat itu. Tapi penerbitannya itu kan saya lihat tanggal 10 Juli ini. Nah itu deadline-nya itu tanggal 30 Juli, jadi saya masih ada waktu sekitar 20 hari gitu. Awalnya saya pesimis banget nih, kayaknya nggak bakal cukup deh 20 hari buat bikin satu novel gitu loh. Kalau 20 hari berarti kan kalau misalnya 200 halaman, satu harinya harus 10 halaman gitu. Saya udah pesimis dulu gitu, tapi nggak apa-apa, kita coba dulu, siapa tahu bisa kan gitu. Akhirnya satu hari itu saya harus menyelesaikan 10 halaman dan akhirnya bisa selesai juga 200 halaman dan sekarang sudah rilis novel solo saya. Alhamdulillah ya. Nah itu ceritanya tentang apa sih gitu untuk You Are My Delusion? Itu ceritanya tentang apa? Apakah tentang suara hati remaja perempuan yang kalau sekarang itu bahasanya di ghosting ataupun di PHP atau gimana, itu ceritanya tentang apa sih? Benar sekali, di ghosting gitu Pak. Oh gitu ya? Oke gitu, di ghosting ya. Jadi itu ada seorang remaja gitu yang suka sama cowok, tapi cowoknya itu umurnya lebih banyak gitu loh sama dia, 7 tahun lebih dewasa, lebih banyak. Iya Ya kan benar, iya, banyak banyak dibandingkan dengan si cewek gitu ya. Tapi cowoknya itu nggak pernah ngasih kepastian gitu loh dalam hubungannya sama si ceweknya itu. Nah akhirnya ceweknya ini tuh ketemu sama cowok yang dia itu ternyata punya sisi yang dingin banget, tapi di dalamnya itu ada sisi yang hangat banget gitu loh. Akhirnya si ceweknya ini nggak bisa memutuskan mau suka sama siapa gitu. mau sama si cowok yang satu itu atau cowok yang kedua yang baru dia kenal gitu. Tapi akhirnya bikin tercengang sih. Jadi harus beli deh. Nyesel deh kalau nggak beli. Saya nunggu kiriman aja lah gitu ya. Ya oke. Kemarin sempat baca-baca sih, walaupun masih lewat online kan, isinya tentang apa dan sebagainya. Nah ini itu kan kalau berdasarkan cerita Novema tadi, ini kan remaja cewek ini kena ghosting atau di ghosting oleh cowok, kena PHP lah istilahnya. Itu kan semacam rasa kekecewaan, rasa kesedihan. Kok bisa dari rasa kesedihan? Ini kan pengalaman pribadi dari Novema kan? Ya. Dari rasa kesedihan kok bisa diwujudkan menjadi novel itu ceritanya gimana gitu? Kan banyak remaja di antara kita itu kalau lagi patah hati, kecewa, sedih, adanya apa? Ngeluh dan ngeluh kan gitu kan? Ya, paling rebahan. Rebahan, main HP, ngambek dan sebagainya. Nah ini kok Novema kok bisa beda gitu? Itu ceritanya gimana ya? Jadi kalau saya sendiri nih ya Coach, kalau misalnya lagi senang, lagi sedih, itu selalu saya tuangkan dalam sebuah tulisan. Ditulis sama diary. Jadi saya kayak curhat lewat, kalau sekarang kan di laptop gitu ya. Jadi saya selalu menuangkan cerita itu di laptop gitu. Yeah. Nah kalau kita kan kalau ide-ide itu pasti muncul di mana aja gitu loh. Yeah. Nah kalau ide itu muncul di mana aja, kita harus bisa memanfaatkannya dengan baik gitu. Jadi setelah kalau pas kayak kecewa gitu, idenya itu tiba-tiba muncul gitu loh. Jadi ya udah langsung ditulis aja apa gitu. Kan memang benar sih, dalam arti orang yang galau, orang yang sedih itu kebanyakan itu justru bisa menulis sebenarnya, bisa mengungkapkan kan itu kan. Cuma kan belum termanage dengan baik, mungkin seperti itu ya. Sering kali kita baca di sosmed tulisannya bagus ya, tapi tentang kegalauan kan ya, semuanya kegalauan diwujudkan, dikeluarkan semua. Itu kan kalau ya bisa di-manage dengan baik, maka akan bisa menjadi sebuah karya yang seperti ya seperti benar ya. Berarti kan ini untuk pinter-pinter seorang remaja itu mau manage, misalnya ini aura negatif, pikiran negatif kita manage, kita ubah menjadi sebuah
pemikiran yang positif menjadi aura positif, sehingga bisa menjadikan sebuah karya yang bisa dimanfaatkan, bisa dirasakan oleh semua kalangan gitu kan. Jadi tidak hanya tadi kalau galau yo rebahan gitu kan, bener gitu ya. Iya, tapi kan kita nggak boleh sedih terlarut-larut gitu loh, nggak boleh sedih lama-lama. Gitu Jadi ya. kalau kita sedih itu kita juga harus bangkit lagi dong. Iya ya. Hidup gak hanya sampai saat itu tok kan, kita masih panjang gitu kan. Iya. Ya, jadi benar ini kata Mbak Nopema, jadi bagi para remaja yang sedang galau, yang sedang patah hati, yuk stop gitu kan ya, stop kesedihannya, stop kekecewaannya, kita ubah menjadi aura yang positif. Kalau memang kita mempunyai passion menulis dan sebagainya, yuk kita tuangkan ke dalam tulisan. Ataupun kita mempunyai kompetensi yang lainnya gitu ya, mempunyai kompetensi lainnya, yuk kita salurkan dari aura negatif ke aura positif, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan minat bakat kita gitu ya. Gitu ya. Terutama sesuai dengan kemauan kita dulu. Kalau kita mau, semuanya insya Allah lancar gitu. Iya itu kunci utamanya dari pembicaraan kita. Karena gini, semesta itu ya, akan selalu membersamai orang-orang yang mau bergerak ya. Betul. Kalau tidak mau bergerak, ya percuma kan. Semesta pun akan menolaknya gitu kan. Itu ya Mbak Nopema. Iya. Oke ya, mungkin terima kasih untuk waktunya Mbak Nopema, ini sangat singkat sekali waktunya. Mohon maaf ini ya, saya harus menculik Mbak Nopema dari aktivitas sehariannya. Bahkan saya mendapatkan jadwal aktivitas Mbak Nopema hari ini seabrek agenda gitu. Tapi alhamdulillah bisa saya culik, bisa untuk berbagi ke teman-teman Suara Corner gitu kan. Terima kasih sekali lagi, selamat melanjutkan aktivitas. Atau mungkin ada pesan sebelum kita tutup untuk teman-teman Suara Corner Podcast PMI Kendal. Ini untuk closing statement ya. Iya, oke. Jadi buat teman-teman semua, ayo kita mulai untuk bergerak sesuai dengan apa yang kita mau. Jangan cuman kita berdiam diri dan menunggu apa ya, kayak menunggu sesuatu yang apa sih, ibaratnya kalau sesuatu yang apa sih coach, yang apa sih baik gitu selalu datang, itu kan nggak mungkin. Ayo kita bergerak buat mengubah dunia kita sendiri gitu. Jadi kalau bukan dari kita sendiri siapa gitu loh. Ya, oke. Berarti mulailah dari diri sendiri. Kita bangkit ya, kita harus selalu bergerak gitu kan. Betul. Oke. Terima kasih Mbak Nopema untuk kesempatannya pada hari ini. Demikian Suara Corner untuk episode kali ini. Terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu singkat. Iki wae kendala di tengah. Aduh. Laptopnya